Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, selamat mendengarkan. Apakah sesederhana itu? Setelah mendengar cerita Penatua Tianling, King Tan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Menurutnya, meskipun lingkungan di sini sangat sulit, dengan kekuatan tertinggi mereka lingkungan ini, tidak ada masalah meskipun Anda tinggal di sini selama setahun, apalagi setengah bulan. Kesulitan di level ini sebenarnya 100 kali lebih sulit daripada level pertama sekarang. Mungkin kamu tidak akan berpikir begitu nanti. Tianling mendengus dingin, dan melihat permukaan laut yang semula tenang tiba-tiba melonjak hebat, dan kemudian, gelombang mengejutkan dengan ketinggian 10.000 kaki naik, dan akhirnya menghantam Xiao Yan dan mereka berdua dengan berat. Gelombang itu bercampur dengan jenis racun dingin yang membuat Xiao Yan merasa sedikit merepotkan. Ditambah dengan dampak besar yang dibawanya, Xiao Yan dan Xiao Yan hampir terhanyut dari pilar batu tiba-tiba, gelombang lain datang, dan dampak gelombang ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Kekuatan gelombangnya sendiri sudah sangat menakutkan di bawah berkah 10.000 kali gravitasi, dan kekuatan dingin yang melekat padanya membuat Xiao Yan dan yang lainnya merasakan dingin di tangan dan kaki mereka dalam sekejap Kaisar Yan mengeluarkannya. Udara dingin di tubuhnya, tetapi dia mendengar Tianling berkata di telinganya, "Saya tahu bahwa Anda memiliki kekuatan spiritual atribut api yang sangat murni, tetapi percayalah, udara dingin ini memiliki manfaat tertentu bagi tubuh Anda." Petik 2. Tianling tidak ada aturan yang tidak mengizinkan Xiao Yan menggunakan api untuk mengeluarkan udara dingin, karena dia sudah melihat bahwa apa yang dikejar Xiao Yan adalah kekuatan terkuat, selama dia memberitahu Xiao Yan manfaatnya. Melakukan hal itu, dia akan menyerah sendiri. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar apa yang dikatakan Tianling, Xiao Yan tidak menggunakan Kaisar Yan, tetapi duduk bersila di pilar batu, merasakan sensasi ombak yang menghancurkan tulang, memukul tubuhnya dengan hatinya. Saat Xiao Yan mengertakkan gigi dan menahan dampak ombak, kekuatan jiwa Xiao Yan tiba-tiba menangkap beberapa fluktuasi yang sangat aneh di bawah laut dalam. Dia dengan cepat berdiri dan melihat ke bawah. Saat berikutnya, gelombang besar terlihat di permukaan laut lagi, dan seekor ular air berukuran 1000 kaki bergegas keluar dari ombak dan mengeluarkan raungan diam ke arah Xiao Yan. Ular air ini seluruhnya terkondensasi dari air laut, dan penampilannya sangat ganas. Dilihat dari fluktuasi yang memancar darinya, sebenarnya ia memiliki aura menakutkan yang tidak kalah dengan tertinggi tingkat 6. Mulutnya terbuka, dan tak terhitung jumlahnya helaian es muncul. Duri tiba-tiba keluar dari mulutnya, melesat ke arah Xiao Yan seperti hujan badai. 5 putaran piringan api. Melihat paku es itu datang, Xiao Yan segera mengembunkan piringan api 5 warna untuk menahan serangan paku es tersebut, tetapi piringan api 5 warna itu benar-benar terkena paku es segera setelah itu, bersentuhan dengannya. Duri es hancur berkeping-keping, dan dalam keputusasaan, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggunakan beberapa keterampilan bertarung tingkat surga untuk melarutkan semua paku es. Seekor ular air juga muncul di sisi King Tan, tetapi kekuatan yang dia hadapi jauh lebih rendah. Itu hanya pada level tertinggi kelas 2 di bawah serangan itu. Saya pikir Tianling juga memperhitungkan perbedaan kekuatan antara keduanya, jadi dia secara khusus mengaturnya seperti ini. Ini adalah benda aneh yang lahir dari perpaduan air laut dan kekuatan spiritual di wilayah laut ini. Namanya adalah Icebound Spirit Python. Meski bukan makhluk nyata, namun kecerdasannya tidak rendah, pilar, untuk jangka waktu tertentu, mereka akan sering menyerangmu. Tianling menjelaskan dengan penuh perhatian sambil melihat kedua pria yang baru saja memblokir gelombang serangan. Setelah mendengar perkataan Tianling, King Tan akhirnya mengerti mengapa Tianling mengatakan bahwa ujian kedua akan 100 kali lebih sulit dan berbahaya daripada ujian pertama. Sangat sulit bagi mereka berdua untuk menstabilkan tubuh mereka di bawah pengaruh ombak, dan bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk menstabilkan tubuh mereka di bawah pengaruh ombak. Terlebih lagi, dia harus menghadapi serangan binatang buas dengan level yang sama untuk sehari, apalagi tinggal di sana selama 15 hari. Terlebih lagi, yang terburuk adalah karena ada beberapa masalah energi di sini, Xiao Yan dan yang lainnya tidak berani menyerap energi di sekitarnya ke dalam tubuh mereka secara gegabah. Hal ini juga menyebabkan mereka tidak dapat pulih tepat waktu di sini tertunda. Semakin lama hal ini berlangsung, semakin buruk situasinya bagi mereka, namun mereka harus tinggal lebih lama dibandingkan yang lain. Oh, ngomong-ngomong,
Aku lupa memberitahumu sesuatu. Ular roh tulang es ini akan menjadi lebih kuat setiap hari. Mungkin hari ini mereka akan menjadi yang tertinggi kelas 1, besok mereka akan menjadi puncak tertinggi kelas 1, dan lusa mereka akan menjadi yang tertinggi kelas 2, jadi kamu harus menghadapinya sesegera mungkin. Selain itu, jika kamu memilih untuk berurusan dengan ular piton roh tulang es ini, jumlahnya akan berlipat ganda setiap 2 hari. Setelah mendengar ini, bahkan wajah Xiaoyan menjadi sedikit serius. Tapi ini belum berakhir. Tianling berhenti dan melanjutkan, yang harus kamu lakukan adalah mencegah dirimu jatuh ke air laut pada hari ke-15, dan pada hari ke-15, pada saat yang sama, kamu harus menghilangkan es di sekitarnya. Singkirkan semua ular piton roh tulang. Mendengar ini, Xiaoyan dan keduanya juga tertawa getir. Mereka tidak menyangka bahwa apa yang mereka lakukan barusan hanyalah permulaan. Ujian sebenarnya akan datang nanti. Jika tidak terselesaikan tepat waktu, orang ini akan menjadi lebih buruk seiring berjalannya waktu. Meningkatkan kekuatan sudah cukup untuk membuat orang pusing, tapi hanya fitur yang akan menggandakan jumlahnya setiap 2 hari sudah pasti tingkat bencana. Dihitung dengan cara ini, di hari terakhir, mereka harus menghadapi pengepungan ratusan ular piton roh tulang es pada saat yang bersamaan, belum lagi permintaan Tianling untuk menyelesaikan semuanya. Kesulitan ini bahkan membuat Xiaoyan merasa sedikit malu dengan kekuatannya. Jika ingin melewati level ini, dia mungkin harus mengungkap 2 klon yang sudah lama disembunyikan, apalagi King Tan. Anda harus tahu bahwa mereka berdua dan anggota tim penegakan hukum Zhou Yu lainnya yang datang untuk pelatihan memiliki kekurangan yang sangat besar, yaitu mereka tidak memiliki sihir yang kuat di tangan mereka jika bukan karena es ini. Ular piton roh tulang, mereka juga tidak dapat menggunakan sihir dan dalam bentuk binatang suci. Saya khawatir akan sulit bagi King Tan untuk membunuh satu pun, apalagi menghadapi lebih dari 100 dari mereka pada hari ke-15 dengan sangat kondisi buruk. Namun, ular piton roh tulang es ini juga memiliki beberapa manfaat untukmu. Selama kamu bisa membunuh mereka, energi di tubuh mereka akan mengalir ke tubuhmu. Energi ini sangat murni, sebanding dengan ribuan tetes, cairan spiritual tertinggi memiliki efek magis membersihkan otot dan memotong sumsum. Tianling melirik King Tan dan berkata, kamu sedang mengembangkan kekuatan spiritual tipe S, jadi kamu menyerap kekuatan spiritual semacam ini energinya akan lebih tinggi. Adapun Xiaoyan, kekuatan spiritual atribut api Anda bertentangan dengan atribut es, dan efeknya mungkin sedikit berkurang, jadi untuk memberi kompensasi kepada Anda, saya akan mengisi Anda dengan semangat tertinggi setelahnya, tes. Tentu saja, premisnya adalah kamu harus selamat. Aku akan melakukannya. Xiaoyan tersenyum sedikit. Dia tidak memiliki emosi yang tidak perlu karena kata-kata Tianling. Bagaimanapun, kekuatan spiritualnya juga mengandung es. Atribut es membawa oleh jimat leluhur, jadi menyerap energi ini tidak akan melemahkan efeknya. Sebaliknya, efeknya akan berlipat ganda seperti King Tan. Setelah mengetahui manfaat yang disebutkan oleh Penatua Tianling, Xiaoyan dan keduanya akhirnya memiliki motivasi dampaknya, saat terjerat dengan ular piton roh tulang es, dan setelah bertahan di pilar batu ini selama sehari, King Tan akhirnya memahami kesulitan level ini. Berbeda dengan level pertama, betapapun sulitnya level pertama, tetap akan memberi Anda waktu istirahat, Anda hanya perlu mengalokasikannya dengan bebas, tetapi level kedua bahkan tidak memiliki waktu untuk istirahat, bahkan jika Anda setelah mengalahkan Icebone Spirit Piton, bahkan jika dia ingin duduk bersila sebentar, dia akan terganggu oleh ombak yang datang satu demi satu. Namun, Xiaoyan juga dapat merasakan bahwa dampak ombak yang tiada henti sebenarnya adalah semacam penempaan bagi tubuh fisik. Namun, dengan kekuatan fisik Xiaoyan saat ini, tingkat penempaan ini sebenarnya tidak memberikan manfaat baginya, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Adapun King Tan, telah menerima manfaat yang sangat besar. Dia belum melatih tubuh fisiknya secara khusus, jadi pada tahap awal, dia tersiksa sampai mati oleh gelombang ini. Namun, setelah dia terbiasa, dia bisa merasakan bahwa kekuatan fisiknya sepertinya menjadi lebih kuat sebaik fisik abnormal Xiaoyan, dia sudah lebih baik daripada banyak supremasi kelas 2 biasa. Oleh karena itu, dari sudut pandang Tianling, Xiaoyan sebenarnya mengalami beberapa kerugian di level kedua. Kedua manfaat level ini didiskon untuk Xiaoyan. Ini berbeda dengan situasi di level pertama. Meskipun King Tan tidak menikmati manfaat dari tempering guntur ajaib di level pertama,
dia juga tidak tahan terhadap pelatihan 9 Nether Demon Thunder, sedangkan Xiao Yan berbeda. Di level kedua, levelnya, dia mengalami pelatihan yang sama dengan King Tan, tetapi manfaatnya berkurang setengahnya, yang pastinya agak tidak seimbang. Namun, yang tidak diketahui Tianling adalah meskipun tubuh fisik Xiao Yan tidak terlalu kuat, dia memperoleh manfaat lain. Pada hari ke-10, setelah Xiao Yan mengalahkan ular piton roh tulang es itu lagi, dia juga merasa sedikit lelah, tetapi segera dia mengumpulkan energinya dan terus menghadapi gelombang yang tampaknya tak ada habisnya. Namun kali ini, saat Xiao Yan menghadapi dampak gelombang tersebut, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Di jalan reinkarnasi, ia pernah menciptakan seperangkat penguasa berdasarkan konsep artistik hutan yang ditiup angin, tetapi rangkaian metode penggaris tersebut hanyalah prototipe dan belum disempurnakan, jadi paling banyak berada dalam kategori Xuanji. Setelah itu, dia mendapatkan satu set penguasa Liu Heiyusen, yang jauh lebih efektif daripada aturan penguasa yang diciptakan sendiri. Oleh karena itu, dia berhenti menyempurnakan aturan penguasa. Sekarang, menghadapi aturan penguasa yang mengerikan, dia saat ombak menerjang ombak, Xiao Yan sekali lagi memikirkan teknik penguasa yang diciptakan sendiri, dan jalur teknik penguasa dalam pikirannya secara bertahap tumpang tindih dengan pemandangan ombak yang menerjangnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, perlahan-lahan menurunkan penguasa Xuanzong, dan secara bertahap menggunakannya di sepanjang lintasan yang disimpulkan dalam pikirannya. Teknik aturannya memiliki beberapa kesamaan dengan gelombang ini, tapi hanya itu, mungkin karena teknik kaki lahir keluar dari angin yang bertiup di dalam hutan, jadi kekuatan serangannya tidak terlalu kuat, tapi sekarang, setelah dikombinasikan dengan metode serangan ombak, kekuatan serangan dari teknik set kaki ini tiba-tiba melonjak. Alam dan pengalaman Xiao Yan sekarang jauh lebih tinggi daripada saat dia pertama kali menciptakan kumpulan penguasa ini. Pada saat ini, dikombinasikan dengan konsepsi artistik tentang dampak gelombang, dan terus-menerus meningkatkan dan mentransformasikannya, kumpulan penguasa ini telah mencapai puncaknya. Terbaik teknik kaki yang berada di sekitar level Xuan secara langsung dipromosikan ke level-level surga. Namun, Xiao Yan tidak puas dengan ini. Keterampilan bertarung tingkat surga cukup bagus di benua Doqi, tetapi tidak layak disebutkan di dunia titik di mana hal itu dapat memberikan bantuan besar baginya, bukan titik di mana hal itu hanya dapat digunakan dengan enggan. Namun, teknik penggaris yang dia pahami berdasarkan gelombang telah ditingkatkan hingga ekstrim. Bahkan jika dia terus memahaminya, dia tidak dapat meningkatkan kekuatan teknik penggaris lebih jauh lagi. Dia mengerutkan kening, kekuatan ombak ada batasnya. Apakah ada cara untuk membuat ombak lebih kuat? Pada saat ini, suara yang datang dari samping menarik perhatian Xiao Yan. Dia berbalik untuk melihat, tapi itu adalah King Tan yang bertarung sengit dengan beberapa ular piton roh tulang es di sisinya. Xiao Yan tidak peduli dengan lokasi pertempuran mereka. Yang dia pedulikan adalah ombak di sana tampaknya jauh lebih besar daripada ombak di sisinya. Tiba-tiba secerca pemahaman muncul di hati Xiao Yan, seperti kata pepatah, tidak ada gelombang tanpa angin. Dahsyatnya besarnya gelombang, salah satu penyebab terbentuknya apa yang disebut tsunami disebabkan oleh badai, dan konsepsi artistik yang baru ia pahami hanya tentang ombak itu sendiri, namun mengabaikan dorongan angin. Xiao Yan sekali lagi menggunakan serangkaian keterampilan penggaris yang awalnya dia pahami, tapi kali ini, rute keterampilan penggaris yang awalnya seperti gelombang diintegrasikan ke dalam lintasan penguasa perjalanan Liu He berbeda dari kumpulan penguasa yang asli. Metode penggaris memiliki beberapa kesamaan, sehingga dapat digabungkan, dan Xiao Yan ingin menggunakannya sebagai angin untuk mendorong ombak. Saat penguasa berat itu diayunkan, pemahaman di hati Xiao Yan berangsur-angsur meningkat. Rute yang awalnya hanya mengikuti satu lintasan telah diperluas menjadi banyak jenis. Ombaknya sendiri naik turun dan tidak dapat diprediksi, dan ketika diubah menjadi dalam hal keterampilan bertarung, itulah yang disebut realitas virtual, seperti tebasan King Feng Shuyan sebelumnya. Oleh karena itu, Xiao Yan mengintegrasikan bagian dari konsepsi artistik tebasan King Feng Shuyan ke dalam teknik penggaris. Bakat Xiao Yan tidak rendah, jika tidak, dia tidak akan menciptakan 9 Jue kemarahan iblis, tetapi dia belum pernah berpikir untuk membuat teknik penguasanya sendiri sebelumnya. Pada saat ini, terinspirasi oleh ombak, dia menggabungkan beberapa konsep berbeda. Set yang dimodifikasi keterampilan penguasa sudah sebanding dengan beberapa seni dewa asli, dan tingkat di antara seni dewa tidak terlalu rendah. Namun, Xiao Yan masih sedikit tidak puas dengan rangkaian teknik penggaris ini.
Meskipun rangkaian teknik penggaris ini telah mencapai tingkat sihir ilahi di bawah transformasinya, itu mungkin karena perpaduan beberapa teknik penggaris dan konsepsi artistik semuanya didasarkan pada pertahanannya terutama kurang, tapi Xiao Yan bukanlah orang yang suka bertahan. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya. Pada saat tertentu, keterampilan bertarung yang telah lama dilupakan oleh Xiao Yan muncul kembali di benaknya berubah lagi. Semua bayangan Qi tumpang tindih di satu tempat pada saat ini, dan akhirnya, dengan satu serangan Qi Xiao Yan, mereka berubah menjadi api yang memenuhi langit, merobek lubang ratusan ribu kaki di seluruh permukaan laut. Penguasa gelombang pemakan api, boom! Ketika seberkas cahaya besar jatuh, kolom air yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari laut yang awalnya tenang secara instan, dan udara dingin yang tersembunyi di dalamnya juga meletus oleh gelombang yang sangat panas, dan bahkan Tianling yang mengamati dari langit sedikit terkejut dengan gerakan semacam itu, karena kekuatan kaki terakhir Xiao Yan sebenarnya mendekati kekuatan magis. Orang kecil ini, sebenarnya menciptakan kekuatan magisnya sendiri. Tidak peduli betapa acuhnya mentalitas Tianling, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut saat ini. Dia memperhatikan situasi Xiao Yan, tetapi teknik penggaris yang dilakukan Xiao Yan pada saat itu tidak terlalu bagus, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun, yang tidak dia duga adalah Xiao Yan benar-benar dapat meningkatkan teknik penggaris sederhana menjadi kekuatan supernatural dalam waktu sesingkat itu. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara kekuatan magis dan seni dewa, kekuatan magis tidak sebanding dengan seni dewa. Baik kesulitan budidaya maupun kekuatannya sangat berbeda, apalagi penciptaan kekuatan magis tersebut tingkat tertinggi. Meskipun seseorang dapat melatih kekuatan magis, bukan berarti seseorang dapat menciptakan gerakan pada tingkat ini. Tianling pernah memiliki ide untuk menciptakan jurusnya sendiri, namun dengan tingkat kekuatannya yang tertinggi, jurus terkuat yang ia ciptakan hanyalah teknik ilahi Dzogchen. Tapi sekarang, bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa seorang lelaki kecil yang jauh lebih lemah darinya, dan yang baru naik dari alam bawah selama beberapa hari, ternyata bisa menciptakan kekuatan magis. Anda harus tahu bahwa semua penciptaan seni ilahi dan kekuatan supernatural, tanpa kecuali, memerlukan deduksi berulang kali setelah sedikit cahaya spiritual dihasilkan, mengintegrasikan kekuatan ratusan sekolah, dan akhirnya menyempurnakannya ke seni dewa sekarang. Semua gerakan dari alam bawah digunakan, tapi dalam kondisi seperti itu, dia sebenarnya masih menciptakan kekuatan magis ini. Jika bakat semacam ini disebarkan, itu pasti akan menimbulkan kejutan besar. Setelah Xiao Yan mengayunkan kaki itu, wajahnya sedikit pucat, namun ada juga ekspresi kegembiraan di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak menyangka teknik kakinya akan menjadi begitu kuat setelah mengintegrasikan begitu banyak gerakan, bahkan memiliki keyakinan pada kekuatannya. Jika dia mampu menampilkan tingkat kekuatan ini ketika dia bertarung melawan Qin Waner tidak akan pernah mampu menahannya. Jurus terakhir dari penguasa pemakan gelombang pemisah api barusan adalah murni ide mendadak, karena dia tiba-tiba teringat bahwa metode latihannya saat berlatih penguasa pemakan gelombang pemisah api juga adalah dengan membelah ombak, dan setnya aturan itu sendiri terkait dengan gelombang. Kedua konsepsi artistik tersebut sepertinya tidak ada hubungannya, namun di saat-saat terakhir, Xiao Yan mengubah semua penguasa itu menjadi kekuatan yang dibutuhkan untuk menampilkan penguasa gelombang pemakan api. Kekuatan penguasa begitu dahsyat. Penguatan Flame Devouring Wave Ruler sekali lagi memperkuat tekad Xiao Yan untuk memperkuat Nine Jewel of Demon Wrath. Beberapa skill di level bawah sebenarnya tidak lebih buruk dari level atas pesawat yang mereka munculkan sedikit. Itu hanya kasar. Jika dia bisa meluangkan waktu untuk mengubahnya dengan benar, dia percaya bahwa kekuatan 9 Jewel Demon Wrath pasti tidak akan jauh lebih buruk dari kekuatan magis itu. Selama periode berikutnya, Xiao Yan terus mengasah keterampilan penguasanya. Ular piton roh tulang es yang awalnya membuatnya sakit kepala menjadi objek terbaik bagi Xiao Yan untuk mengasah keterampilan penguasanya. Xiao Yan tidak berniat memberikan set baru ini keterampilan penguasa sebuah nama, tetapi secara langsung menerapkan dua set keterampilan bertarung yang dia miliki di benua Doki. Mode pertahanannya masih menggunakan nama Liu He Yusen Ruler, dan mode serangan menggunakan nama Flame Splitting Wave Devouring Ruler. Ini juga bisa dianggap sebagai sedikit peringatan pada masanya di benua Doki. Kekuatan mereka adalah tapi ada perbedaan besar dari sebelumnya. 15 hari berlalu dengan cepat. Dalam beberapa hari terakhir, Xiao Yan pada dasarnya menjalani kehidupan pensiun dan bersantai.
Dengan penguasa perjalanan Liu He yang ditingkatkan, ular piton roh tulang es itu tidak lagi tertarik padanya meskipun ada ancaman, bahkan ketika dihadapkan dengan pengepungan ratusan ular piton roh tulang es pada hari terakhir, dia tampak sangat santai. Setelah menyerap energi ular piton roh tulang es ini, Xiaoyan juga merasa bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya telah mencapai kondisi jenuh. Dia pasti telah mencapai puncak kelas 6 tertinggi, dan dia hanya perlu menunggu sampai dia keluar sebelum mundur. Setelah jangka waktu tertentu, seseorang berhasil menembus level tertinggi kelas 7. Peningkatan King Tan bahkan lebih besar lagi, dia langsung dipromosikan dari kelas 2 tertinggi ke kelas 3 tertinggi. Dan ketika dia menghadapi pengepungan ular piton roh tulang es itu, dia juga berhasil menggunakan sihir es penguasaan awal, itu langka dan berharga. Lagi pula, dia sudah lama tidak terkena keterampilan sihir itu. Setelah ular piton roh tulang es di kedua sisi ditangani, Tianling juga perlahan turun dari langit. Dengan lambaian tangannya, dia mengubah seluruh pemandangan ke puncak gunung tempat mereka awalnya. Kalian berdua telah menghabiskan terlalu banyak, jaga dirimu baik-baik dulu, jika tidak akan ada peluang untuk melewati level ketiga. Xiaoyan dan yang lainnya bahkan tidak punya waktu untuk mengucapkan sepatah kata pun, jadi mereka segera duduk bersila dan berlanjut selama 15 hari berturut-turut. Pertarungan di tanah memang membawa beban besar bagi mereka. Xiaoyan lebih baik, tapi penampilan King Tan jelas sedikit berlebihan. Jika kekuatannya tidak meningkat di tengah, aku khawatir dia akan melakukannya sungguh sulit untuk menyelesaikan tes ini. Namun, setelah memasuki kondisi budidaya, Xiaoyan dan yang lainnya menyadari manfaat dari tingkat ini. Meridian di tubuh mereka beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan ketika air laut mengenai tubuh, sebagian energi es menembus ke dalam. Di antaranya, energi ini dapat dikatakan sebagai tonik yang hebat bagi mereka yang mempraktikkan kekuatan spiritual atribut es. Untungnya, aku mendapatkan 8 jimat leluhur agung sebelum datang ke dunia 1000 besar. Kalau tidak, aku akan benar-benar bingung kali ini. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya sambil menyempurnakan energi ini menembus level ke-7, tapi itu juga bisa menghemat banyak waktu. Latihan mereka berdua berlangsung hampir sehari penuh sebelum benar-benar berakhir. Ketika Xiaoyan membuka matanya lagi, kekuatan spiritual yang agung memenuhi anggota tubuh dan tulangnya lagi, dan tidak ada tanda-tanda kelelahan di tubuhnya. Namun, ketika dia berdiri, dia terkejut saat mengetahui bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah berubah menjadi ruang putih yang luas. King Tan dan Tianling tidak tahu kemana mereka pergi alam rahasia. Ujian lainnya. Situasi yang sama terjadi pada King Tan. Ketika dia menyadari bahwa ini mungkin ujian ketiga, ruang di depannya tiba-tiba menjadi sangat terdistorsi, dan kemudian, sosok anggun muncul di depannya seperti ini. King Tan mau tidak mau terkejut ketika dia melihat wajah sosok itu, karena wajah itu sama persis dengan miliknya. Apakah ini alam rahasia 9 neter tingkat ketiga? Xiaoyan melihat ke lingkungan sekitar dan sedikit mengernyit 2 level di 2 level sebelumnya. Tianling memberitahu mereka tentang persyaratan untuk lulus level tersebut, tetapi kali ini, mereka hanya bisa menjelajahinya sendiri. Namun, menurut Tianling, level ketiga ini jelas merupakan yang paling sulit. Jadi Xiaoyan juga diam-diam meningkatkan kewaspadaannya. Saat Xiaoyan sedang berpikir diam-diam di dalam hatinya, jarak kurang dari 1 kilometer di depannya mulai terdistorsi dengan hebat. Kemudian, sosok yang terlihat sangat mirip dengannya perlahan muncul. Sosoknya tampaknya sedikit lebih tua darinya, lebih mirip penampilannya saat dia menerobos Kaisar Dou di jalan reinkarnasi. Apakah musuh kali ini adalah diriku sendiri, gumam Xiaoyan pelan. Pantas saja Tianling mengatakan bahwa bahkan Tian Huang pun berisiko jatuh ketika dia datang ke sini. Xiaoyan, sosok lain muncul di sebelahnya, dan sosok itu ternyata adalah seseorang yang dia kenal, Lindong. Ini belum berakhir. Xiaoyan sedikit terkejut dengan kemunculan Lindong, dan seorang pemuda berkulit putih muncul di samping 2 sosok lainnya. Namun, kali ini orang yang terkondensasi bukanlah seseorang yang dikenal Xiaoyan. Kaisar Yan, leluhur bela diri, Mu Chen. 3 sosok di sisi berlawanan berkata satu demi satu, dan kekuatan yang terpancar dari mereka sebenarnya berada pada level puncak dari kelas 6 tertinggi. Yakin bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan ketiga sosok itu. Ada eksistensi dengan level yang sama, tapi intuisinya memberitahunya bahwa kekuatan tempur sebenarnya dari ketiga orang ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Sepertinya kalian bertiga adalah lawan yang akan aku hadapi di tingkat ketiga.
Xiaoyan mengepalkan telapak tangannya, dan penguasa Xuanzong dengan cepat muncul di tangannya Lindong di antara tiga sosok itu. Tongkat Kaisar Guntur, tangan Lindong dibungkus dengan petir yang menyilaukan. Kemudian, tongkat kerajaan yang bersinar dengan guntur tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian, ratusan ribu pola cahaya naga hijau menyala pada saat yang bersamaan pola cahaya naga biru. 9 naga petir di bagian atas tongkat Kaisar Guntur sepertinya telah bangkit kembali, dan mereka melihat ke atas ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Pertempuran surga penguncian naga Guntur. Dia melambaikan tongkat petirnya dan menyerang langsung ke arah Xiaoyan, yang sedang terbang di atasnya. Pukulan ini diberkati dengan ratusan ribu pola cahaya naga hijau. Aku khawatir bahkan yang tertinggi kelas 7 pun mereka tidak berani bertarung langsung dengan mudah. Tapi sayangnya, Xiaoyan sendiri bukanlah orang biasa. Dia sudah pernah mengalahkan Lindong di benua Tianxuan. Penguasa berat dan staf Guntur bertabrakan dengan keras di lapangan. Guntur yang dahsyat menyebar dengan energi yang kuat. Akhirnya, dengan ledakan keras, tubuh Lindong langsung terdorong mundur ribuan kaki pertarungan fisik. Lindong berada pada posisi yang sangat dirugikan. Setelah memukul mundur Lindong dengan satu pukulan, Xiaoyan tidak menunggu untuk mengambil keuntungan dari kemenangan tersebut, tapi dia merasakan suara angin kencang yang sangat tajam datang dari sampingnya, dan serangan yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya datang ke arah Xiaoyan. Orang yang bergerak adalah Kaisar Yan yang terlihat hampir persis sama dengan Xiaoyan di antara ketiganya. Merasakan fluktuasi datang dari belakang, Xiaoyan dengan cepat berbalik, mengayunkan penggaris yang berat dan bertabrakan dengan penguasa Xuanzong di tangan Kaisar Yan. Saat angin kencang yang besar meledak, Xiaoyan dan Kaisar Yan bertabrakan dengan keras satu sama lain mundur beberapa langkah. Sebelum Xiaoyan bisa menstabilkan sosoknya, dia menyadari aura ganas datang dari atas kepalanya. Xiaoyan mendongak dan melihat pilar sihir hitam dengan tanda merah menyala di sekujur tubuhnya membanting ke arahnya dari langit. Orang yang mengambil tindakan jelas adalah Mu Chen yang belum pernah dia lihat sebelumnya, tapi kali ini meskipun serangannya sangat sengit, itu tidak membuat Xiaoyan panik sama sekali. Dia mengepalkan tangan kirinya dan memukul tepat di bagian bawah pilar sihir, yang benar-benar menjatuhkan senjata ampuh itu. Saat dia mengibaskan pilar sihir, Kaisar Yan dan leluhur bela diri mendekat lagi, tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk mengejar. Staf petir dan penguasa berat menari pada saat yang sama, dan naga petir serta cahaya api meledak dengan kekuatan yang kuat, tapi meski serangan mereka sengit, Xiaoyan masih mampu memblokir keduanya sendirian. Boom! Setelah saling bertukar pukulan, sosok kedua belah pihak dipukul mundur oleh kekuatan lawan. Saat Kaisar Yan dan leluhur bela diri mundur, Mu Chen, yang tidak melakukan banyak gerakan, tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan kemudian, sangat luar biasa, susunan cahaya misterius muncul di langit, menyelimuti tubuh Xiaoyan di dalamnya. Arai spiritual Tianpin, arai pembunuh dewa. Mendengar suara Mu Chen, pupil Xiaoyan sedikit menyusut. Tanpa diduga, Mu Chen sebenarnya adalah seorang master arai spiritual. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan sebelumnya adalah karena dia diam-diam mengatur formasi spiritual, dan kekuatan formasi ini pasti jauh lebih kuat daripada formasi yang dia buat dengan langkah pemakaman teratai iblis. Arai spiritual tingkat surgawi adalah formasi spiritual yang dirancang untuk bersaing dengan tingkat alam tertinggi dari kelas 7 ke atas. Bahkan jika itu adalah arai spiritual tingkat surgawi tingkat rendah, itu sudah cukup untuk membuat roh tertinggi kelas 7 merasa luar biasa merepotkan, belum lagi apa yang telah diatur oleh Mu Chen. Formasi spiritual ini mungkin sangat kuat bahkan di antara yang kelas surgawi tingkat rendah. Dalam formasi pembunuh dewa, cahaya merah tua tiba-tiba mengembun dan terbentuk, lalu menembus ruang dan melesat ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan memadat, dan segel di tangannya berubah dengan cepat mengembun di telapak tangannya, dan akhirnya berubah menjadi bola cahaya cemerlang, bergegas menuju cahaya pembunuh Tuhan. Teknik ilahi api surgawi, mutiara ilahi api besar. Bola cahaya api yang indah itu seperti matahari kecil, meledak dengan gelombang api. Saat keduanya bertabrakan, gelombang kejut yang mengerikan juga menyebar dari formasi pembunuh dewa Ap, keduanya terhapus dalam kehampaan. Mengandalkan teknik ilahi Dzogchen yang baru saja dia kuasai, Xiaoyan akhirnya berhasil memblokir serangan ini. Namun, teknik ilahi api surgawi miliknya tidak lagi dapat dilanjutkan, tetapi itu formasi pembunuh dewa belum hilang. Arai pembunuh Tuhan terus beroperasi,
dan tepat ketika sinar lain dari cahaya pembunuh Tuhan hendak mengembun dan terbentuk, terjadi fluktuasi aneh dalam susunan spiritual, dan kemudian sinar kedua dari cahaya pembunuh Tuhan itu kira-kira untuk dipancarkan menghilang. Lalu pergi, dan formasi spiritual raksasa yang awalnya menjebak Xiao Yan juga menjadi ilusi, dan akhirnya menghilang dengan tenang. Secara alami, formasi ini tidak menyebar dengan sendirinya, tetapi Xiao Yan memanfaatkan tabrakan antara mutiara ilahi api besar dan cahaya pembunuh dewa pertama untuk memisahkan beberapa sinar cahaya langit Hunyuan, dan dengan bantuan penguraian cahaya tersebut. Formasi Qiankun kuno, kekuatan yang digunakan untuk menghancurkan dan mengikis beberapa pola cahaya yang lebih lemah dalam formasi pembunuh dewa, sehingga membuat formasi menakutkan ini menghilang. Yang Xiao Yan sendiri telah mempelajari formasi. Dia juga tahu betul bahwa tidak ada formasi di dunia ini yang benar-benar tak terkalahkan kelemahannya sendiri. Intinya adalah, jadi ketika dia menggunakan teknik ilahi api surgawi untuk bertarung dengan cahaya pembunuh dewa tadi, dia diam-diam melepaskan kekuatan jiwanya, memindai seluruh formasi, dan kemudian menghancurkannya secara langsung. Mu Chen tampak terkejut bahwa Xiao Yan dapat menghancurkan formasi spiritualnya dalam waktu sesingkat itu, tetapi gerakannya tidak lambat sama sekali. Saat sidik jarinya berubah, tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, sebuah bayangan emas yang besar segera muncul, dan matahari keemasan yang cerah melayang di balik bayangan raksasa. Apakah ini badan Dharma tertinggi? Melihat bayangan emas raksasa yang memancarkan fluktuasi yang menakutkan, pupil mata Xiao Yan sedikit menyusut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi badan Dharma tertinggi semacam ini. Sepertinya tidak ada tubuh Dharma seperti itu di daftar peringkat tubuh Dharma. Xiao Yan dapat merasakan bahwa tubuh Dharma yang dipanggil oleh Mu Chen jauh lebih kuat daripada bentuk burung dingin Qinwaner sebelumnya. Pada saat yang sama, Kaisar Yan dan leluhur bela diri juga dengan cepat membentuk segel. Dalam sekejap, kekuatan spiritual antara langit dan bumi berkumpul dengan liar ke arah mereka berdua, dan akhirnya membentuk dua bentuk fisik di depan Xiao Yan kebayangan raksasa tubuh abadi matahari. Ini jelas merupakan metode yang mirip dengan Dharmakaya tertinggi. Bayangan raksasa yang dipadatkan oleh Kaisar Yan terbakar dengan pola api dengan warna berbeda, yang jelas merupakan api yang dia kumpulkan. Bayangan raksasa leluhur bela diri berkedip dengan pola cahaya ungu keemasan dengan warna berbeda melilit tubuhnya. Pada 8 naga raksasa, Xiao Yan merasakan fluktuasi yang mirip dengan 8 jimat leluhur. Kedua bayangan raksasa ini juga tidak ada dalam daftar peringkat Dharmakaya, tetapi Xiao Yan tahu betul bahwa salah satu dari ketiga Dharmakaya ini mungkin cukup untuk menduduki peringkat 30 teratas dalam daftar peringkat, meskipun kekuatan mereka sama dengan miliknya, di tingkat ke-6. Mereka berada di puncak peringkat tertinggi, tetapi ancaman yang ditimbulkan oleh salah satu dari mereka terhadap Xiao Yan jauh lebih kuat daripada Qinwaner, yang akan memasuki peringkat ke-8. Kalau begitu, aku akan ikut juga. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan membentuk segel dengan tangannya. Saat berikutnya, kekuatan spiritual yang dahsyat meledak dari tubuhnya, dan nyala api yang cemerlang menyembur keluar bayangan raksasa, berdiri di hadapan Kaisar Yan dan yang lainnya. Ini adalah kedua kalinya Xiao Yan memanggil Kaisar Api, tetapi berbeda dengan yang dia panggil saat dia bertarung melawan Kaisar Iblis Aneh. Karena Xiao Yan juga menundukkan jimat leluhur, Kaisar Api ini juga memilikinya miliknya sendiri. Selain nyala api yang indah, ada juga kilau milik jimat leluhur. Karena itu, tubuh Kaisar Api Xiao Yan terlihat jauh lebih cantik daripada milik Kaisar Yan. Meskipun tubuh Kaisar Api Xiao Yan tampak jauh lebih cantik daripada tubuh Kaisar Yan, Xiao Yan memperhatikan bahwa tubuh Kaisar Apinya tampak lebih lemah daripada tubuh Kaisar Yan, namun masuk akal bahwa selain api aneh, ia juga telah mengintegrasikan kekuatan jimat leluhur. Masuk akal jika dia lebih kuat dari itu. Xiao Yan bingung dan hanya bisa menanyakan roh dari batu leluhur yang ada di tubuhnya. Namun, roh dari batu leluhur yang selalu ada di panggilannya, tidak mengeluarkan suara apapun, tapi tidak ada yang terjadi. Tidak ada respon, dan bahkan iblis kecil yang merupakan roh api aneh pun menghilang. Penguasa api aneh kuno yang abadi. Saat pikiran Xiao Yan berputar, ketiga lawan juga memfokuskan serangan mereka pada saat yang sama. Api yang berkobar mengembun di depan Kaisar Yan, dan akhirnya berubah menjadi penguasa api kuno yang cantik. Gerakan ini tidak mempengaruhi Xiao Yan. Itu sudah tidak asing lagi baginya. Selama jalan menuju reinkarnasi, dia menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan pedang pembunuh kaisar-kaisar jiwa,
dan yang digunakan oleh Kaisar Yan jelas lebih kuat daripada yang ada di sana. Jalan menuju reinkarnasi. Leluhur bela diri juga menyingkirkan tongkat Kaisar Gunturnya. Dia memegangnya dengan telapak tangannya, dan 8 jimat leluhur dan 9 benda suci terbang pada saat yang sama, mengembun menjadi tombak berwarna-warni di depannya. Tian asli Raja Iblis Aneh dari benua Suan juga menggunakan gerakan yang sama setelah mengambil tubuh Lindong. Matahari tidak akan pernah menghancurkan tubuh, bukalah 7 matahari. Jejak tangan Mu Chen berubah, dan saat teriakan pelan terdengar, 7 matahari yang terik tiba-tiba muncul dari tubuh Dharma tertinggi Mu Chen, dan kemudian meledak dengan cepat, dan cairan emas terbentuk setelah ledakan. Dari 7 matahari yang terik juga berkumpul menjadi tongkat emas setinggi hampir 10.000 kaki, kekuatan magis tertinggi, 7 tongkat langit pemotong matahari. 3 serangan mengunci Xiao Yan pada saat yang sama. Tekanan spiritual sebenarnya memblokir ruang di mana Xiao Yan berada. Ketika penguasa api kuno, tombak warna-warni, dan tongkat emas setinggi 10.000 kaki diledakkan, ruang mereka melewati celah terbuka seperti pecahan kaca, yang menunjukkan betapa kuatnya serangan ketiga orang itu. Serangan gabungan ketiga orang ini, apalagi yang tertinggi kelas 7, saya khawatir bahkan yang tertinggi kelas 8 akan jatuh di sini, dan Xiao Yan juga menarik napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel seperti kilat, dan kemudian cemerlang api menyembur keluar dari mulut kaisar apinya, dan akhirnya berubah menjadi burung api cantik seperti burung phoenix di udara, menukik ke arah 3 serangan. Teknik ilahi kesempurnaan hebat, teknik neter pembakaran gagak emas. Sejak Xiao Yan naik ke dunia, karena waktunya terlalu singkat, dia hanya berlatih 2 teknik ilahi. Di makam langit, dia hampir tidak menguasai kedua teknik ilahi ini di alam rahasia 9 neter tingkat kedua. Dengan bantuan serangan ular piton roh tulang es itu, dia juga mengambil kesempatan untuk mengasah 2 seni magis yang telah dia kuasai, dan sekarang dia telah mencapai tingkat kesuksesan kecil. Jika tidak, dia tidak akan memilih untuk menggunakan teknik ilahi api surgawi untuk melawan formasi pembunuh Dewa Mu Chen sebelumnya. Namun, meskipun teknik ilahi api surgawi tidak buruk, sulit untuk memainkan peran yang menentukan dalam tingkat kompetisi ini. Terlebih lagi, serangan dari 3 orang di sisi berlawanan semuanya luar biasa, dan itu sama sekali tidak mungkin dilakukan teknik ilahi api surgawi untuk melawan mereka. Dan hidup, jadi Xiao Yan memilih teknik Golden Crow Burning Nether yang lebih kuat. Namun, jika ketiga lawannya hanyalah yang tertinggi kelas 6, atau bahkan yang tertinggi kelas 7, teknik Golden Crow Burning Nether akan mampu mengalahkan mereka. Namun kekuatan mereka bertiga jelas jauh melampaui rekan-rekan mereka, jadi serangannya yang tampak ganas itu berlangsung beberapa saat sebelum hancur. Namun, Xiao Yan jelas tidak menyangka teknik Golden Crow Burning Nether mampu memblokir serangan lawan. Yang harus dia lakukan hanyalah menunda sementara lawan untuk mengulur waktu untuk serangan berikutnya, dan energi jahat darah yang sangat besar tiba-tiba menyembur keluar dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi harimau hitam raksasa berukuran 10.000 kaki di depannya. Roh 4 roh jahat, harimau jahat menentang Yin dan Yang. Harimau raksasa, matanya merah, dan tubuhnya memancarkan energi membunuh yang tak ada habisnya. Ia meraung, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju 3 serangan yang mendekat, dan ketika mereka bertabrakan satu sama lain, fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat aneh juga menyebar, dan kemudian, energi langit dan bumi di mana ruang itu berada terlihat tidak teratur, dan 3 kekuatan yang awalnya menakutkan. Serangan itu juga menyebabkan kekerasan, getaran akibat kekacauan energi, dan akhirnya hilang sama sekali. Roh 4 kejahatan juga merupakan salah satu kartu truf tersembunyi Xiao Yan. Saat kekuatannya meningkat, Xiao Yan menjadi semakin sadar akan keanehan pedang iblis di tubuhnya. Di dunia yang luas, keberadaannya seharusnya melampaui artefak, dan 4 roh jahat yang bertanggung jawab untuk menekannya secara alami tidak terlalu lemah. Jurus harimau jahat membalikkan Yin dan Yang ini tidak memiliki kekuatan menyerang apapun, namun dapat menimbulkan kekacauan energi. Jika jurus ini mengenai musuh, secara langsung akan menyebabkan musuh mengalami masalah kekerasan spiritual di dalam tubuhnya. Perubahan sudah cukup untuk membuat siapapun lengah. Di masa lalu, Xiao Yan juga menggunakan semangat 4 kejahatan untuk melawan musuh, dan mencapai hasil yang luar biasa. Terlebih lagi, itu didorong oleh energi pertarungan di tubuhnya, yang sangat mengurangi kekuatannya sendiri. Roh 4 kejahatan juga datang dari dunia. Ayo, kamu harus menggunakan kekuatan spiritual untuk mengerahkan kekuatan aslinya.
Setelah Xiao Yan menggunakan harimau jahat untuk membalikkan Yin dan Yang untuk mematahkan serangan gabungan mereka bertiga, Kaisar Yan dan yang lainnya tampak sedikit terkejut, tetapi mereka tidak berniat untuk terus mengejar mengenai hal ini. Dia tiba-tiba menemukan, aura ketiga orang di seberang justru meningkat tajam di saat yang bersamaan. Ketiga orang yang semula berada di puncak kelas 6 ternyata mencapai puncak kelas 7. Sial, bukankah ini terlalu tidak menghormati etika bela diri? Merasakan peningkatan aura yang tiba-tiba dari mereka bertiga, Xiao Yan mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya. Sisi sebenarnya naik level. Bagaimana ini bisa dimainkan? Dalam keputusasaan, dia harus memanggil pola klan lagi, tetapi pola klan hanya bisa membantunya naik ke level tertinggi kelas 7. Jelas masih ada kesenjangan besar antara dia dan puncak kelas 7 di seberangnya. Harus tahu bahwa tiga orang di seberangnya kekuatan tempurnya jauh lebih unggul dari mereka yang memiliki level yang sama. Dengan tingkat kekuatan ini, dia mungkin bisa mengepung dan membunuh makhluk tertinggi kelas 9. Fiuh, saat kekuatan ketiga Kaisar Yan meningkat, tiga sosok yang berhenti menyerang mengambil tindakan lagi. Dengan lambaian tangan Mu Chen, dua sinar cahaya keemasan tiba-tiba datang ke arahnya, tapi itu adalah dia yang menggunakan yang abadi Sun. Dia secara bersamaan melepaskan dua staf pemotong langit 7 yang untuk menyerang Xiao Yan. Sebelumnya, Mu Chen hanya memadatkan staf pemotong langit 7 yang membuat Xiao Yan merasa terancam. Tapi saat ini, kekuatannya tidak hanya meningkat satu tingkat, tapi dia juga melepaskan dua serangan lagi. Bahkan beberapa makhluk tertinggi kelas 8 tidak berani mengambil tindakan keras. Penguasa tubuh pengembara Liu He menghadapi serangan Mu Chen yang cukup untuk melukai tertinggi tingkat ke-8, Xiao Yan tidak berani mengabaikannya, dan segera menggunakan gerakan yang telah dia pelajari di alam rahasia 9 meter tingkat kedua, dan bayangan tebal penguasa saling tumpang tindih. Bersama-sama, mereka membentuk jaringan pertahanan kedap udara, menahan dua sinar cahaya kemasan. Boom! Dua tongkat raksasa emas membombardir jaring pertahanan berkaki berat, menyebabkan fluktuasi energi yang hebat bersamaan dengan ledakan. Tubuh Kaisar Api yang ditransformasikan oleh Xiao Yan terlempar ke belakang sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Namun, jaring pertahanan yang baru saja dia buat tidak runtuh. Ini juga membuat Xiao Yan sedikit bersemangat. Tampaknya penguasa perjalanan Liu He yang ditingkatkan memang luar biasa. Namun, dia juga tahu bahwa meskipun dia bisa menahan serangan Mu Chen, jika Kaisar Yan dan leluhur bela diri juga bergabung di medan perang, situasinya mungkin akan sangat buruk. Jadi dia harus memanfaatkan mereka bertiga sebelum mereka bisa bergabung. Kamu harus mengalahkan satu orang terlebih dahulu. Penguasa gelombang pemakan api. Sementara sosoknya stabil, bayangan penguasa asli di seluruh langit juga tumpang tindih dan berubah menjadi cahaya tajam setinggi 10.000 kaki, menembaki dengan ganas ke arah marsial leluhur pada tombak 7 warna. Cahaya mengalir dan bertemu dengan cahaya Qi yang dipancarkan oleh Xiao Yan. Melihatnya, jelas bahwa dia telah melakukan semacam sihir yang mendalam. Selain itu, 8 jimat leluhur dan 9 dewa dengan kekuatan benda. Bisakah dia menahan serangan Xiao Yan? Namun, di kaki tempat dia baru saja melawan Xiao Yan, dia merasakan energi jahat darah yang beberapa kali lebih kuat dari roh harimau jahat sebelumnya tiba-tiba meledak, dan dia hanya bisa melihatnya di tubuh Xiao Yan. Sebanyak 1.500 kegelapan pola sihir merah muncul, dan ketika leluhur bela diri baru saja menetralisir serangan penguasa gelombang melahap Yan Fanfan, pola-pola itu meledak bersama-sama, meledak ke arah leluhur bela diri seperti hujan meteor. Wu Zu jelas tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan melakukan serangan putaran kedua, dan serangan putaran kedua ini sebenarnya terlihat jauh lebih kuat daripada penguasa gelombang pemakan api. Akan sulit baginya untuk memblokir serangan ini dalam keadaannya saat ini, namun, pada saat ini, teratai api yang indah tiba-tiba muncul, melayang di depan leluhur bela diri, dan melawan bintang 1000 api iblis Xiao Yan. Tentu saja, teratai api ini bukan dipadatkan oleh Xiao Yan sendiri yang mengaktifkan tubuh iblis kekosongan tanpa ember, melainkan hasil karya Kaisar Yan di hadapannya. Rupanya dia telah memperhatikan gerakan Xiao Yan sejak lama, jadi diam-diam dia memadatkan teratai api itu untuk memblokir marsial leluhur. Pukulan fatal ini seharusnya melukainya dengan parah. Setelah memblokir serangan Xiao Yan, teratai api berputar sedikit dan terbang menuju Xiao Yan di bawah kendali Kaisar Yan. Xiao Yan secara alami tahu betapa kuatnya teratai apinya, dan dia tidak tahu bagaimana melakukannya berdiri di sana dan melawan, dan segera mundur. Namun, teratai api itu seperti belatung yang menempel di tulang,
mengikuti penghindaran Xiaoyan. Ini pertama kalinya aku merasa Fire Lotusku sangat menyebalkan. Melihat Fire Lotus yang mengejarnya, sudut mulut Xiaoyan bergerak sedikit masa lalu. Bagaimana perasaan musuh saat menghadapinya? Namun, hanya karena dia tidak ingin melawan Fire Lotus, bukan berarti dia tidak bisa melawan. Kamu bukan satu-satunya yang mengetahui teratai api. Melihat bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya, Xiaoyan memegang tangannya, dan nyala api yang indah berkumpul di telapak tangannya, dan kemudian berubah menjadi teratai api yang sama indahnya, menghadap ke arah teratai api yang sama indahnya, pengejaran yang tergesa-gesa. Teratai api yang datang dihancurkan, dan dua serangan kuat yang menggabungkan kekuatan api aneh meledak pada saat yang bersamaan. Segera, ada gelombang api yang tak berujung menyebar. Namun, saat dia memadatkan teratai api, aura dari tiga sosok di seberangnya melonjak lagi, mencapai puncak tertinggi kelas 8. Jika Xiaoyan masih bisa mengandalkan pola klan dan cara lain untuk menebusnya, ada kesenjangan level yang sangat besar di antara mereka, tapi sekarang, dia telah dibuang seluruhnya. Ini terlalu tidak tahu malu. Merasakan gelombang aura pada mereka bertiga lagi, sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak di sisi lain, dia mungkin lebih unggul. Ada tanda-tanda serangan balik, dan aura orang-orang ini tidak akan meningkatkan etika bela diri mereka. Meski ia masih memiliki kartu truf terakhir, jika ketiga orang ini bisa terus meningkatkan kekuatannya tanpa batas, maka ia pasti akan kalah pada akhirnya. Tidak ada cara lain, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Sekarang setelah semuanya terjadi, dia tidak bisa lagi menahan diri. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kemenangan terakhir distorsi samar, dan kemudian hanya dua sosok ilusi yang muncul, melayang dengan tenang di sampingnya. Penampakan kedua sosok ini hampir sama persis dengan Xiaoyan, hanya saja keduanya memancarkan cahaya redup, salah satunya berwarna putih abu-abu, dan satunya lagi berwarna emas pucat, meski tidak memiliki spiritual. Kekuatannya berfluktuasi, tetapi aura yang dipancarkan juga sangat kuat. Itu adalah klon jiwa dan klon jiwa yang telah lama disembunyikan Xiaoyan. Namun karena perbedaan bidang, kedua klon ini dan Xiaoyan juga mengalami beberapa mutasi saat dibudidayakan di bidang yang lebih rendah. Namun, mutasi ini membuat mereka semakin tirani untuk berbagi tekanan, jika tidak, dia sendiri tidak akan mampu bersaing dengan tiga Kaisar Yan yang telah mencapai tingkat tertinggi ke-8. Segel Ilahi Tianxuan, Segel Kaisar Jue, 5 segel dalam 1. Klon jiwa membuka telapak tangannya dengan ringan, dan segel emas muncul di tangannya. Inilah yang awalnya digunakan Xiaoyan untuk memperkuat klon jiwa ini, senjata jiwa yang halus. Xiaoyan menghabiskan banyak pemikiran saat menyempurnakannya, jadi dari segi level, itu cukup untuk dianggap sebagai artefak kelas atas bahkan di dunia. Dengan jentikan jarinya, segel emas itu bangkit melawan badai, dan akhirnya terbelah menjadi 5 segel cahaya energi di udara dan menuju Kaisar Yan untuk menekannya. 5 segel cahaya energi dengan cepat bergabung bersama saat mereka terbang melewatinya, dan pada saat mereka bergabung, kekuatan mereka meningkat puluhan kali lipat. Tidak hanya itu, ada pedang emas di tangan jiwa. Saat segel cahaya energi terbang, api emas bercampur guntur dengan cepat mengikuti segel cahaya energi dan menutupinya. Kekuatan guntur pedang pembunuh naga dan kekuatan api jiwa, kekuatan serangan-serangan ini telah ditingkatkan ke level lain. 9 revolusi teknik pemurnian dewa. Pedang pengejar jiwa sepanjang ribuan mil. Aku melihat ujung jari klon jiwa mengetuk dengan ringan, dan nyala api tak kasat mata muncul. Api tak kasat mata menggeliat dengan cepat di depannya, tapi dalam sekejap mata, itu terkondensasi menjadi pedang transparan yang tak terlihat, dan di ujung pedang jiwa, ada tanda aneh yang bersinar samar. Di atasnya, leluhur bela diri saya merasakan aura yang sama dengan jimat leluhur. Saat ini, Xiaoyan juga memiliki pemahaman tertentu tentang jimat leluhur, dan telah mengembangkan banyak gerakan berdasarkan itu. Pedang pengejar jiwa 1000 mil ini adalah api jiwa Xiaoyan berdasarkan teknik pemurnian ilahi 9 putaran yang dikombinasikan dengan jimat leluhur jurus yang dikembangkan oleh kekuatan jimat. Ini juga pertama kalinya dia benar-benar menggunakan kekuatan jimat leluhur dalam pertarungan sebenarnya. Segera setelah pedang pengejar jiwa 1000 mil dipadatkan, itu menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit bergetar. Kemudian, pedang panjang transparan dengan cepat merobek ruang dan menembak ke arah leluhur bela diri dari segi kekuatan saja, namun memiliki pukulan fatal pada tubuh fisik. Meskipun kekuatan spiritual Xiaoyan masih berada pada level tertinggi tingkat ke-6,
kekuatan jiwanya setara dengan tertinggi setengah langkah. Oleh karena itu, kekuatan serangan ini bahkan cukup untuk mengancam tertinggi tingkat ke-9. Diri sejati Xiaoyan memanggil piringan api, dan di sekitar piringan api itu, ada pola api aneh yang terukir. Piringan api itu mulai berputar perlahan begitu muncul, dan selama perputarannya, seberkas api berukuran ratusan kaki dengan cepat melesat ke arah Mu Chen. Kekuatannya jauh lebih kuat dari cahaya pembunuh dewa sebelumnya. Reinkarnasi murka Buddha, menghadapi 3 kaisar Yan yang kekuatannya telah mencapai puncak tertinggi kelas 8, Xiao Yan juga mengerahkan kekuatannya hingga batasnya. Kartu truf yang selama ini dia sembunyikan terungkap satu persatu. Dia harus mengambil tindakan terlebih dahulu, jika tidak, jika dia menunggu mereka mengambil tindakan, dia tidak akan mampu menahan mereka sama sekali. Diagram langit pembakaran api kaisar. Menghadapi segel cahaya energi yang ditekan, Kaisar Yan juga mengubah metode segelnya, dan Kaisar Yan yang cantik menyebar dengan cepat, membentuk ukuran puluhan ribu kaki di atas kepalanya segel cahaya emas yang menggabungkan banyak kekuatan. Tidak peduli bagaimana segel cahaya emas menyerang, ia tidak dapat menembus tirai cahaya api. Akhirnya, setelah energinya habis, ia benar-benar runtuh dan menghilang. Mangkuk mengkilap leluhur ke-8. Tombak berwarna-warni di tangan leluhur bela diri juga berubah bentuk dan berubah menjadi mangkuk kaca kuno. 8 rune aneh terukir di atasnya, dan itu jelas dilebur dari 8 rune leluhur. Mangkuk kaca ini berubah menjadi penutup besar dan bertabrakan dengan pedang pengejar jiwa 1000 mil yang menembus ruang. Meskipun pedang pengejar jiwa 1000 mil juga memiliki kekuatan jimat leluhur, penguasaan jimat leluhur oleh Xiao Yan hanya membutuhkan waktu lama. Sang Sao, ditambah dengan tingkat kekuatan spiritualnya yang lebih rendah dari leluhur bela diri, secara alami ditentang olehnya. Kekuatan magis tertinggi, roda surgawi 8 yang. Di tubuh abadi Mu Chen, 8 matahari yang terik juga menyala pada saat yang sama. Saat 8 matahari meledak, semburan emas menyapu, dan akhirnya berubah menjadi cahaya keemasan yang sangat besar. Roda itu benar-benar mengeluarkan gelombang aneh saat roda cahaya itu berputar, memantulkan kembali sinar api. Namun, berkas api itu bukanlah benda biasa. Setelah dipantulkan ratusan meter jauhnya, ia kembali lagi dan mengenai roda cahaya emas lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, roda cahaya emas dan berkas api itu akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menghilang di udara pada saat yang sama, tapi ini juga berarti serangan Xiao Yan juga hancur. Sejujurnya, serangan Xiao Yan memang sangat kuat. Jika dia menghadapi 3 supremasi kelas 8 biasa, atau bahkan hanya satu dari ketiganya, serangannya mungkin akan mengalahkan lawannya. Sayangnya, dia yang harus kita hadapi adalah 3 keberadaan abnormal yang sepenuhnya mampu mengatasi tantangan. Namun, Xiao Yan jelas telah mengharapkan ini, jadi dia tidak menyangka serangannya akan mampu mencapai ini. Semua yang dia lakukan hanyalah untuk mempersiapkan serangan terkuatnya. Pada saat ini, di bawahnya ada jarum tipis yang tampaknya tidak berarti mengambang dengan tenang di depannya. Tapi jarum tipis ini adalah kartu truf terakhirnya, kehancuran semua kehidupan. Setelah jarum perak terkondensasi, wajah Xiao Yan menjadi sangat pucat. Meskipun dia tidak berada di level tertinggi saat pertama kali bertarung melawan Kaisar Iblis Aneh, mengkonsentrasikan gerakan ini masih menyebabkan banyak konsumsi padanya, belum lagi kali ini kekuatan menghancurkan orang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, penghancuran kehidupan bersama pada awalnya adalah jurus pamungkas yang diciptakan oleh Xiao Yan dengan menggabungkan semua kekuatannya. Setelah mengalahkan Kaisar Iblis Aneh, Xiao Yan memperoleh banyak kekuatan, seperti jimat leluhur, benda-benda suci surga dan bumi, dan jiwa. Kekuatan, kecuali kekuatan pesawat, yang dia simpan sebagai cadangan untuk keadaan darurat, Xiao Yan mengintegrasikan hampir semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan. Terakhir kali orang-orang dihancurkan, Xiao Yan melewati beberapa level dan membunuh Kaisar Iblis Aneh yang menggunakan kekuatan pesawat. Kekuatan yang diberikan Xiao Yan kali ini hanya akan lebih menakutkan. Oleh karena itu, ketika Xiao Yan memadatkan jarum perak, aura 3 orang di sisi berlawanan benar-benar meningkat tajam lagi, dan kali ini, mereka tidak hanya meningkat ke tingkat ke-9, tingkat-tingkat tertinggi, tetapi telah memasuki alam bumi yang tertinggi. Dan ketika aura lawan menerobos ke bumi tertinggi, badan Dharma tertinggi yang dipanggil oleh Mu Chen benar-benar berubah menjadi penampilan lain. Meskipun tubuhnya menyusut lebih dari 10 kali, auranya lebih dari 100 kali lebih kuat, dan lawannya tidak ada lagi bukan 3 orang,
tetapi 5 orang. Karena ada 2 sosok lagi selain Mu Chen yang persis sama dengannya, mereka juga seharusnya memiliki kemampuan yang mirip dengan klonnya. Namun, Xiao Yan bisa merasakan bahwa kekuatan kedua klon Mu Chen itu tidak kalah dengan kekuatan tubuh utamanya kedua klon yang dia panggil bahkan tidak kuat. Xiao Yan masih tahu sedikit tentang dunia saat ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat bahwa 2 klon yang dipadatkan Mu Chen adalah salah satu dari 36 kekuatan magis yang tiada taraf bahwa setiap orang di dunia memiliki klon dengan kekuatan yang sama dengan tubuh utamanya. Tapi itu tidak masalah lagi bagi Xiao Yan. Tidak peduli apakah lawannya adalah yang tertinggi kelas 9 atau yang tertinggi di dunia, ini adalah pilihan terakhirnya. Jika trik ini gagal, maka dia hanya bisa menggunakan kekuatan embrio pesawat Akulari. Berpikir betapa anehnya ruangan di sini, benda seperti ban pesawat pun tidak akan berfungsi. Selain itu, Xiao Yan juga sedikit penasaran dengan kekuatan hidup dan mati yang ia ciptakan. Meski ia adalah pencipta benda ini, nyatanya bahkan Xiao Yan sendiri pun tidak tahu di mana batas benda ini, dan dia selalu menggunakan penghancuran kehidupan sebagai upaya terakhirnya. Jika bukan karena kemampuan lawannya yang ditingkatkan tanpa batas, dia tidak akan terpaksa menggunakan gerakan ini kali ini. Pergilah, hancurkan semua kehidupan. Jarum tipis yang tampaknya tidak memiliki kekuatan spiritual tersapu dengan tenang tanpa suara apapun, tetapi ketika keluar, jarum itu telah menembus ke bumi tertinggi, dan seharusnya cukup mudah untuk dihancurkan. Trio Kaisar Yan Xiao Yan semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius di wajah mereka. Rupanya mereka juga menyadari bahwa serangan Xiao Yan luar biasa. Kaisar api teratai yang marah dari Buddha. Menghadapi serangan yang dilancarkan oleh Xiao Yan, Kaisar Yan dan yang lainnya juga bersiap. Kaisar Yan memimpin dan melihat bahwa di atas kepalanya, Kaisar Yan terbakar habis-habisan, dan akhirnya berubah menjadi bunga yang indah, berukuran 10.000 kaki. Teratai api berputar di udara. Terlepas dari ukuran atau fluktuasinya, teratai api ini setidaknya 1000 kali lebih kuat daripada yang mengejar Xiao Yan sebelumnya, itu juga karena serangan Kaisar Yan saat ini. Mangkuk mengkilap 8 leluhur. Jimat 8 adalah nirwana, kekuatan dengan atribut berbeda muncul. Itu dimuntahkan pada saat yang sama, dan akhirnya bergabung menjadi seberkas cahaya yang berisi kekuatan pemusnahan di udara, diikuti oleh teratai api yang cemerlang dan menyapu ke arah Xiao Yan mengeluarkan kartu trufnya sendiri. Tanda ilahi abadi, jari ilahi abadi yang selalu berubah. Di tubuh emas Mu Chen, pola dewa ungu emas yang aneh terkondensasi. Ketika dia melihat bahwa pola dewa yang kental akan mencapai batasnya, sosok di sampingnya keduanya klon juga menyuntikkan kekuatan spiritual mereka ke dalam diri asli Mu Chen, lebih dari 2 kali lipat jumlah pola dewa abadi yang awalnya hanya sekitar 20. Dan ketika jumlah tanda ilahi abadi bertambah menjadi 50, sebuah jari raksasa berwarna ungu emas juga muncul. Saat Mu Chen mengacungkan jarinya, jari itu melesat dalam sekejap, bekerja sama dengan Kaisar Yan dan leluhur bela diri, yang bentuknya tidak berbeda dengan jarum sulaman biasa. Mengenai tabrakan ini, bahkan Xiao Yan sendiri penasaran seperti apa hasilnya, karena bahkan dia tidak mengetahui batas atas dari skill penghancuran Changsheng. Namun, karena dapat mengancam keberadaan bumi tertinggi, maka kekuatannya, saya khawatir ini bisa dianggap sebagai jurus terbaik bahkan di antara teknik ajaib itu. Jari Dewa Abadi Mu Chen, yang dipadatkan dengan 50 pola Dewa Abadi, adalah yang pertama bertabrakan dengan jarum perak. Dari segi volume, perbedaan ukuran antara kedua sisi adalah puluhan ribu kali lipat, tetapi kekuatan mereka tidak bisa dinilai dari ukurannya. Saat keduanya bertabrakan, jari raksasa ungu emas itu dengan cepat hancur dan akhirnya berubah menjadi bubuk. Saat jarum perak menembus jari raksasa itu, berkas cahaya aneh yang dibentuk oleh perpaduan 8 simbol leluhur juga jatuh ke atasnya. Namun, tidak peduli bagaimana berkas cahaya itu terkikis, kecepatan jarum perak itu tetap tidak berkurang sama sekali. Pada akhirnya, kekuatan pancaran sinar itu benar-benar habis dan menghilang ke dalam kehampaan. Jika orang lain ada di sini, mereka akan sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini, karena serangan dipusatkan oleh Wu Zhu dan Mu Chen, bahkan orang kuat di tingkat tertinggi akan dikalahkan oleh salah satu dari mereka kekuatan tertinggi kelas 6 untuk menghancurkan 2 serangan berturut-turut, dan bahkan mungkin menghancurkan serangan ketiga. Boom! Ketika puluhan ribu teratai api bertabrakan dengan jarum perak, yang selama ini tak terkalahkan, akhirnya terhalang.
Jarum perak itu sepertinya tidak berdaya setelah menghancurkan 2 serangan berturut-turut, akhirnya tidak bisa bertahan dan pecah berkeping-keping. Namun, ketika jarum perak itu hancur, gelombang aneh tiba-tiba menyapu, dan serutan perak yang pecah tiba-tiba berubah menjadi langit berbintang yang cerah, membungkus teratai api setinggi 10.000 kaki dan 3 kaisar Yan dan leluhur bela diri Mu Chen di dalamnya sinar cahaya meledak, membentuk miliaran aliran energi spiritual yang sangat dahsyat, menenggelamkan ketiganya. Teratai api indah yang awalnya terbakar padam sepenuhnya di bawah semburan kekuatan spiritual. Kemudian, langit berbintang dengan cepat berkumpul menjadi bola dan menghilang tanpa suara ke dalam kehampaan. Akhirnya berakhir. Saat dia melihat ketiga sosok itu dicekik oleh kekuatan dunia, Xiao Yan juga menghela nafas panjang, lalu perasaan lemah yang sangat parah tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya sedikit terhuyung dan dia hampir jatuh ke tanah. Namun, saat dia hendak jatuh ke tanah, sebuah telapak tangan tiba-tiba menopang tubuhnya. Tepat ketika Xiao Yan sedikit terkejut karena ada orang lain di ruang ini, dia menyadari bahwa pemilik telapak tangan itu sebenarnya dia tampak hampir persis sama, seperti dia, dan dia jelas-jelas adalah Kaisar Yan yang seharusnya dikalahkan oleh Chang Seng Mi-nya sekarang. Jangan bersemangat, kami tidak akan melawanmu. Ketika Xiao Yan sangat terkejut dengan ini, Kaisar Yan tersenyum, dan kemudian, kekuatan spiritual murni disalurkan dari telapak tangannya ke tubuh Xiao Yan, tubuh yang kelelahan kembali ke kondisi puncaknya lagi. Selain itu, Xiao Yan sendiri berada di puncak alam tertinggi kelas 6, dan dia hanya perlu mundur beberapa hari lagi untuk menerobos. Namun, pertempuran ini benar-benar menghabiskan kekuatan spiritualnya dan jatuh ke dalam kondisi kelelahan. Dalam hal ini, energi yang begitu kuat tiba-tiba terisi kembali di tubuhnya, yang sebenarnya membantunya menembus level tertinggi kelas 7 dalam satu gerakan. Jika kamu tidak melawanku, maksudmu, aku melewati alam rahasia 9 neter tingkat ketiga. Xiao Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak menyangka orang ini masih waras, artinya masih ada kemungkinan komunikasi di antara mereka. Alam rahasia 9 neter tingkat ketiga sebenarnya adalah mengalahkan dirimu sendiri. Kaisar Yan menggelengkan kepalanya, dan dengan ketukan jarinya, tirai tipis muncul di depan mereka, dan di dalam tirai tipis itu ada King Tan dan yang lainnya, diri. Adegan pertempuran, jadi, dalam keadaan normal, yang harus Anda hadapi bukanlah kami, tetapi hantu yang setara dengan kekuatan Anda dan memiliki semua kemampuan Anda, sekarang. Xiao Yan bertanya, jika itu hanya hantu yang mirip dengan dirinya, meskipun itu akan sedikit sulit, dia tidak akan sesulit dia sekarang, tetapi situasinya sepenuhnya ditujukan pada kesulitan neraka yang epik. Tahukah Anda apa keadaan tertinggi di dunia ini? Kaisar Yan tiba-tiba bertanya. Saya mendengar dari pemimpin klan Tianhuang bahwa dia tampaknya adalah yang tertinggi surgawi, kan? Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan bertanya, tetapi saya selalu merasa bahwa harus ada alam lain di atas yang tertinggi surgawi. Yang tertinggi surgawi bukanlah batas dari dimensi ini, hanya saja, selama bertahun-tahun, belum ada yang mencapai tingkat itu, kata Kaisar Yan perlahan. Apa nama alam itu? Karena belum ada yang mencapai alam itu, tentu saja tidak ada yang akan menyebutkan namanya. Kaisar Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, alam ini berbeda dari apa yang kamu peroleh saat kamu mendapatkan harta karun itu. Bidang yang lebih rendah. Identitas khusus agak mirip. Mungkinkah? Penguasa alam. Xiao Yan sedikit terkejut dan bertanya, apakah dunia 1000 besar juga memiliki pesawat? Benua Tianxuan hanyalah sebuah daratan kecil. Setiap orang memiliki cikal bakal sebuah pesawat, dan dunia yang luas secara alami memiliki keberadaan yang serupa. Dunia yang luas sebenarnya memiliki keinginannya sendiri, dan jika Anda ingin melampaui alam suci, Anda perlu merasakan keinginan ini, dan ini kehendak dikendalikan oleh orang-orang di duniamu. Orang-orang menyebutnya, Chang Qiongbang. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar nama ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang pernah mencapai level ini? Sebuah nama, dikatakan bahwa belum ada seorang pun yang mencapai keadaan ini, tetapi tidak dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang merasakan keadaan ini. Faktanya, puluhan ribu tahun yang lalu, dunia Anda memang memiliki sosok nomor 1 yang merasakan keinginan tersebut. Dunia ini dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk sebuah nama keluarga tertinggal di peringkat surgawi, dan sebagai hasilnya, dia melampaui pangkat orang suci dan menjadi orang nomor 1 di dunia pada saat itu. Tinggalkan nama keluarga. Jadi, jika kamu ingin mencapai level itu,
kamu harus berada di peringkat surgawi. Tinggalkan nama lengkapmu. Xiao Yan memperhatikan sesuatu yang berbeda dalam kata-kata Kaisar Yan dan bertanya dengan cepat. Ya, yang disebut orang suci transenden berarti Anda perlu mencantumkan nama asli Anda di atas kehendak dunia. Selama Anda bisa meninggalkan nama Anda bisa mendapatkan pengakuan dari seluruh dunia dan mengendalikan kekuatan dunia. Tentu saja, tidak apa-apa jika Anda meninggalkan nama belakang Anda, tetapi dalam hal ini, kekuatan Anda akan sangat berkurang. Petik 2. Apa hubungannya denganku jika kamu banyak bicara? Xiao Yan tiba-tiba teringat isinya percakapan awal, dan dia mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah, apakah kamu yang disebut sebagai kehendak dunia? Kamu benar-benar pintar. Melihat Xiao Yan menyimpulkan asal-usulnya dengan begitu mudah, Kaisar Yan muntah. Dia menarik napas dan berkata, ya, saya adalah daftar langit, dan apa yang baru saja Anda hadapi adalah produk yang saya kental dengan kekuatan dunia, dan itu juga merupakan harapan asli dunia ini. Harapan? Apa maksudmu? Xiao Yan tertegun. Dunia ini, ratusan tahun dari sekarang, akan menghadapi bencana. Bencana ini sebenarnya bisa dilawan, dan mereka yang melawan bencana itu adalah 3 orang yang baru saja Anda lihat. Tapi, entah kenapa, ketiga orang itu tidak akan muncul lagi di dunia ini. Maksudmu, campur tangan kekuatan takdir. Xiao Yan mengingat kesimpulannya ketika dia berada di benua Tianxuan, dan dia bertepuk tangan dan berkata, ya, benar, kehendak dunia mengangguk dan berkata, awalnya, dunia ini telah benar-benar kehilangan harapan, tetapi pada saat ini, saya menyadari keberadaan Anda. Anda memiliki kekuatan yang mempengaruhi dunia, ingin aku menggantikan ketiga orang itu. Kamu tidak ingin aku menggantikan ketiga orang itu. Benar, Xiao Yan tiba-tiba teringat kemungkinan ini dan bertanya dengan cepat. Sebaliknya, selain melakukan ini, apakah aku punya pilihan lain? Wild Will menghela nafas dan berkata, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu bisa selamat dari gangguan kekuatan takdir, tapi jika menyangkut masalah sekarang, seluruh dunia hanya bisa mengandalkanmu, jadi kamu harus tumbuh secepat mungkin hingga kamu bisa menyelesaikan malapetaka dengan sempurna. Petik 2. Mudah bagimu untuk mengatakan, aku hanyalah makhluk tertinggi biasa, aku bisa melakukan hal sebesar ini pekerjaan. Tapi aku tidak bisa membantu, jadi kamu harus mencari orang lain. Xiao Yan melambaikan tangannya. Meskipun orang ini tidak mengatakannya dengan jelas, dia memperkenalkan begitu banyak tentang daftar langit, dan implikasinya adalah dia ingin melakukannya tinggalkan semuanya di daftar nama. Aku hanya bercanda, belum ada seorang pun yang melakukan itu sepanjang sejarah dunia, jadi sangat sulit baginya untuk melakukannya sendirian. Anda akan melakukannya. Kaisar Yan, inkarnasi dari keinginan dunia, menatapnya dalam-dalam dan berkata, jika tidak, saya tidak akan muncul di hadapan Anda. Petik 2. Kamu mengatakannya seolah-olah kamu sangat mengenalku, beraninya kamu begitu yakin bahwa aku akan melakukannya. Xiao Yan mencibir dan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa yang paling aku benci adalah menjadi penyelamat? Tanda tanya, tentu saja saya tahu karakter Anda, tetapi pernahkah Anda mendengar pepatah, jika sarangnya terbalik, telurnya akan tetap utuh? Orang akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan karakter Anda, tidakkah Anda akan menghentikan kemungkinan bencana ini sejak awal? Petik 2. Tes. Xiao Yan berbalik diam-diam. Perasaan ketahuan sangat tidak menyenangkan, tapi segera, dia memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya, karena kamu memiliki kemauan sendiri, dan kekuatanmu jelas lebih tirani daripada yang tertinggi surgawi, lalu apa? Mengapa Anda tidak menghadapi bencana ini sendiri? Petik 2. Karena kekuatan saya harus menjaga jalannya seluruh dunia. Jika saya benar-benar menggunakan kekuatan ini untuk menghadapi bencana itu, saya pasti bisa menyelesaikannya, tapi seluruh dunia itu juga akan musnah. Wild Will menghela nafas dan berkata, jadi, masalah ini hanya bisa diserahkan kepada orang lain. Bencana apa yang kamu bicarakan? Xiao Yan mau tidak mau bertanya, dikatakan. Klan alien jahat. Apa itu klan alien jahat? Sebuah ras dari luar dunia 1000 besar. Mereka datang ke dunia 1000 besar puluhan ribu tahun yang lalu dan mencoba menyerangnya. Pada akhirnya, dengan usaha dari Kaisar Abadi dan yang lainnya, mereka akhirnya berhasil dipukul mundur, tapi Great Thousand World juga hancur karena hal ini. Menempati setengah dari daratan, Wild Will tampak sedikit serius.
Sistem budidaya suku-suku jahat luar bumi ini berbeda dengan sistem kekuatan spiritual di dunia 1000 besar, namun kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan dunia kita. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, mereka bahkan lebih kuat daripada suku-suku jahat di luar bumi. Tidak hanya itu, Great Thousand World, kekuatan mereka juga dapat mengikis energi langit dan bumi di seluruh dunia, sehingga mengubah dunia ini menjadi tempat yang cocok untuk mereka tinggali. Berasal dari luar wilayah, mereka dapat mengikis energi. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar penjelasan ini. Dia terkejut, bagaimana karakteristik ini bisa begitu mirip dengan iblis aneh yang telah dia hancurkan sebelumnya di benua Tianshuan. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Kamu menebaknya dengan benar. Iblis aneh yang kamu musnahkan hanyalah cabang kecil dari klan alien jahat di luar wilayah. Mereka tidak terlalu istimewa. Masih banyak iblis lain yang serupa dengan klan iblis alien di klan alien jahat di luar wilayah. Namun, untuk alam yang lebih rendah, hal-hal ini memang tak tertandingi. Xiao Yan tidak keberatan dengan pernyataan kehendak dunia ini. Bagaimanapun, pelajaran yang didapat dari benua Tianshuan ada di sana, dan alam rendah biasa tidak terkalahkan, memang mustahil untuk bersaing dengan alien iblis semacam ini. Jika bukan karena Fuzu, benua Tianshuan pasti sudah lama jatuh. Dari sudut pandang ini, keinginan dunia untuk mengatakan bahwa alam yang lebih rendah tidak dapat bersaing bukanlah hal yang tidak berdasar. Namun dari sudut pandang ini, benua Doki tempat dia berada memang sangat istimewa di antara alam bawah. Belum lagi fenomena banyak kaisar Dou di zaman kuno, bahkan sekarang, jika bukan karena hilangnya asal Qi, benua Doki masih bisa setidaknya 4 atau 5 kaisar Dou lahir, dan kekuatan mereka sedikit lebih kuat daripada benua Tianshuan. Xiao Yan memikirkannya lebih dari sekali. Jika iblis asing memilih benua Doki kuno sebagai target serangan, mereka mungkin dengan mudah dipukuli sampai mati. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa iblis asing termasuk di antara ras jahat di luar wilayah, ternyata hanyalah sebuah cabang kecil yang tidak berarti. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan benua Doki, bahkan jika dia bertemu dengan iblis asing, dia akan mampu mengusir mereka, tapi sekarang tampaknya orang yang dia kalahkan tidak layak untuk disebutkan sama sekali daripada iblis alien di masa depan. Apa yang harus kita lakukan jika suku jahat mengincar benua Doki? Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan terdesak yang kuat di dalam hatinya. Dia harus menjadi lebih kuat dengan cepat. Jika tidak, begitu benua Doki ditemukan, akhirnya pasti tidak akan jauh lebih baik dari benua Tianshuan sebelumnya. Menurut pernyataanmu, aku tidak bisa menghindari hal semacam ini, tapi aku masih punya pertanyaan, bagaimana dengan kekuatan takdir? Xiao Yan memikirkan apa yang terjadi padanya, King Tan dan yang lainnya. Bisakah kamu menyelesaikan hal itu? Maaf, kehendak dunia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan getir, kekuatan itu, aku juga tidak bisa menyelesaikannya. Bahkan kamu tidak bisa menyelesaikannya. Tidak bisakah kamu memecahkan kekuatan takdir? Mendengar ini, murid Xiao Yan sedikit menyusut. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat keinginan dunia, tapi menurut apa yang dikatakan sebelumnya, jika dia ingin melampaui yang tertinggi surgawi, dia pasti menjelma olehnya. Tinggalkan namamu di daftar langit. Dengan kata lain, bahkan jika seseorang melampaui alam yang maha tinggi, ia masih perlu dikenali oleh kehendak dunia itu sendiri. Masih belum ada transendensi nyata dari kehendak dunia di alam itu. Dan apa yang dikatakannya barusan, meskipun ia tidak dapat memecahkan kekuatan aneh itu, bukankah itu berarti kekuatan takdir setidaknya berada pada level yang sama dengannya? Saya belum pernah benar-benar berkompetisi dengan apa yang disebut kekuatan takdir, jadi jika saya benar-benar bertarung, saya mungkin tidak akan kalah. Namun, kekuatan takdir itu melekat pada ratusan juta makhluk di dunia. Kita benar-benar menghadapinya, dunia akan terkena dampak yang sangat serius, dan dampak semacam itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak mampu kita tanggung. Seolah dia melihat apa yang dipikirkan Xiao Yan, World Will berbicara lagi, dan sendiri tidak ada salahnya. Kesalahan sebenarnya adalah orang yang ikut campur dan mencoba mengendalikannya di belakang layar. Jika benar-benar ditujukan pada kekuatan ini, kalaupun berhasil, tidak akan bisa merugikan orang-orang di belakang layar. Lalu apakah kamu tahu siapa orang itu? Xiao Yan terus bertanya. Tindakan orang itu sangat terselubung. Bahkan aku tidak bisa merasakan keberadaan orang itu. Aku hanya bisa menyimpulkan secara samar bahwa orang itu bukanlah makhluk dunia ini. Kehendak dunia menghela nafas dan berkata,
Itu bukan makhluk dari dunia ini. Mungkinkah itu ras jahat dari luar wilayah? Mungkin tidak. Kehendak dunia menggelengkan kepalanya dan berkata, memang ada orang dengan kemampuan seperti itu di antara ras jahat dari luar wilayah. Namun, saat ini dia dalam keadaan tersegel, dan dia selalu berada di bawah pengawasanku, jadi dia seharusnya tidak bisa melakukan ini, dan meskipun aku tidak bisa merasakan lokasi spesifik orang itu, aku hampir tidak bisa merasakannya, bahwa dia tidak sama dengan ras jahat di luar wilayah yang ada. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.